Tapi sebuah kunjungan ke Krusty Krab membuat semua orang bahagia. Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman. Eh, Aku rasa mati itu lebih enak. Kalau disuruh mendefinisikan Squidward dalam satu kata, kalian akan memilih kata apa coba? Kalau gue sih bakal memilih satu kata yang menurut gue sangat mewakili Squidward, yaitu bosan. Squidward di serial kartun SpongeBob menurut gue sangat menampilkan sosok makhluk yang gampang bosan, cuek, minim empati, gampang mengeluh dan berhidung besar. Tapi kenyataannya banyak orang di dunia nyata yang sifatnya mirip juga dengan Squidward. Dalam circle pertemanan kalian pasti ada seenggaknya satu orang yang sifatnya mudah bosan dan gampang mengeluh. Bisa dibilang Steven Hillenburg membuat Squidward sebagai gambaran dari kehidupan nyata soal manusia yang hidupnya selalu membosankan dan tidak bisa menikmati hidup. Dan setelah gue perhatikan, ternyata ada beberapa faktor yang membuat Squidward ini mudah merasa bosan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Apa aja faktornya? Ini dia. Bagaimana dengan ini? Aku menyebutnya tampan dan berani. Itu lebih mirip tempat sampah. Yang pertama, tidak pernah dihargai. Ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan baik tapi orang-orang di sekitarmu tidak menghargai hal tersebut, tentu kamu akan merasa semua itu sia-sia dan ujung-ujungnya kamu akan merasa bosan karena berpikir pekerjaan yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil. Hal itu sama terjadi pada Squidward. Seperti kita tahu, Squidward ini bercita-cita menjadi seniman terkenal atau menjadi pemain klarinet profesional. Namun sayang, warga Bikini Bottom tidak ada yang mengapresiasi karya seni Squidward ataupun memuji permainan klarinet dia. Satu-satunya yang memuji Squidward ya cuma SpongeBob. Dan hal itu gue rasa menjadi alasan kenapa Squidward mudah bosan dan sulit untuk membuat karya yang bagus. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Selanjutnya adalah tidak mau mencoba hal baru. Ketika kamu punya sifat mager dan malas untuk mencoba hal baru, percaya deh, hidup kamu bakal flat dan membosankan. Coba lihat SpongeBob dan Patrick yang selalu ada aja hal baru yang mereka lakukan setiap harinya. Sehingga baik SpongeBob ataupun Patrick tidak pernah merasa bosan. Berbeda sama Squidward yang terlalu nyaman bermain klarinet dan melakukan aktivitas seni lainnya. Hampir tidak ada kegiatan lain. Diperparah, orang-orang juga tidak terlalu menghargai hasil karya Squidward. Sehingga tidak mengherankan jika Squidward mudah merasa bosan. Selanjutnya adalah terlalu percaya diri. Percaya diri itu bagus, tapi jangan sampai kelewat batas dengan merasa kamu lebih baik dari orang lain, sehingga kamu malas bergaul dengan mereka, karena kamu merasa level mereka itu ada di bawahmu dan berpikir mereka tidak pantas bergaul denganmu. Ingat, manusia itu makhluk sosial, tetap butuh satu sama lain, jangan sombong. Sama kayak Squidward yang merasa dia lebih baik dari SpongeBob, Patrick, atau warga Bikini Bottom yang lain, sehingga dia malas bergaul dengan mereka. Ya, kalau begitu tentu akan menjadi bosan karena tidak ada teman ngobrol atau teman untuk tukar pikiran dong. Nah, sekarang aku harus diam di sini dan bersantai. Aku tidak mau memikirkan siapa, di mana, sedang apa. Aku tidak peduli apapun. Selanjutnya adalah mudah berburuk sangka. Ketika apa-apa kamu selalu gampang negative thinking, selalu menaruh curiga dan selalu berburuk sangka, hal itu dapat menghambatmu menikmati hidup. Kenapa? Ya karena ketika kamu gampang curiga, maka itu akan membuatmu jadi banyak pikiran dan akhirnya jadi beban. Coba lihat SpongeBob, ia selalu berprasangka baik sehingga tidak banyak pikiran dan lebih enjoy menjalani hidup. Beda sama Squidward yang dikit-dikit selalu berprasangka buruk. Jadinya kebanyakan pikiran dan membuatnya stres sehingga mudah bosan karena pikirannya selalu diisi oleh prasangka buruk. Sesekali aku ingin menarik nafas dan tidak mencium bau minyak atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan. Selanjutnya adalah kurang bersyukur. Ketika kamu kurang bersyukur, setiap hari mengeluh, ya itu mah sudah bisa dipastikan hidupmu bakal bosan terus bawaannya. Ya karena terkadang hal-hal kecil dalam hidup kita itu perlu disyukuri karena tanpa kita tahu hal-hal kecil itu besar manfaatnya. Lihat SpongeBob,
Apapun yang ia dapat, SpongeBob selalu bahagia dan bersyukur. Beda sama Squidward yang ngeluh terus kerjaannya, ngerasa dunia nggak adil kepada dia dan selalu merasa terzolimi. Padahal kalau dia mau mengubah pola pikirnya, jadi lebih sering bersyukur dan berhati mulia, gue yakin deh pasti hidupnya tidak akan membosankan. Hatinya tenang dan hidungnya tidak besar seperti itu. Nah, menurut kalian ada lagi nggak nih alasan kenapa orang mudah bosan kayak Squidward Tenpoles? Komen aja di bawah, gue mau lihat pendapat kalian, oke? Hehehehe.